Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran video sebelumnya, yaitu tentang membahas PLC. Mungkin yang berbeda di sini adalah kita menggunakan job sheet atau single line yang berbeda. Ya, tetap sama. Untuk PLC yang kita gunakan adalah PLC Omron dengan tipe CP1E, ya IO-nya 20. Ya, bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya, ya silakan untuk melihat video sebelumnya. Oke, langsung aja. Dimana rangkaian yang akan kita coba di sini adalah rangkaian OR, ya. Ini single line-nya. Oke, pertama-tama kita tentukan jumlah input dan output. Ya, dimana jumlah input di sini ada F1, ES, S0, S1, dan S2. Sedangkan untuk output ada kontaktor, H1, H2, H3, dan buzzer. Oke, langsung aja kita berikan alamat-alamat. Ya, dimana seperti video sebelumnya, bahwa alamat input 000 sampai 011. Sedangkan output 10.000 sampai 10.007. Oke, kita urut aja. Dimana F0, F1 kita kasih 000. Emergency berarti 001. S0 itu adalah 002. S1 003. S2-nya 004. Nah, ini adalah F1. Ini adalah NO punya Tor, berarti ini alamatnya sama, yaitu 000. Yang ini adalah emergency 001 ya alamatnya ya. Oke, langsung. Di sini ada kontaktor, berarti kan output ya. Output berarti kita kasih 10.000. Terus di sini ada H1, berarti 10.001. H2 10.002. H3 10.003. Dan buzzer 10.004. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat program leadernya, yaitu menggunakan CX Programmer. Ya, file, new, atau new langsung. Tipe PLC-nya CP1E, klik OK. Oke, langsung aja. Pertama di sini ada F1, NC, ESNC, ya seperti kalau program leader itu ke samping ya, seperti video sebelumnya saya jelaskan. Ya, kita langsung aja garis miring untuk simbol NC biar kalian tidak usah naik-naik dari atas, garis miring 000 yaitu F1, garis miring lagi 001 yaitu ES, garis miring lagi 002 yaitu S0. Selanjutnya di sini adalah NO ya, berarti C 003 yaitu S1. Setelah itu di sini ada kontaktor, berarti O 10.000 yaitu kontaktor. Ya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada S2. S2 itu ada di tengah-tengah S1 ini ya. Berarti di sini ya. Ya, di sini kita bisa ngambil dari atas ya di sini, atau kita bisa cara langsung yaitu tekan W di sini. W cara langsungnya. Yaitu berarti alamatnya adalah 004 ya. Yaitu S2. Seperti ini. Ya, terus selanjutnya ada pengunci nih ya. Ini pengunci nih. Nah, ini pengunci ada di tengah-tengah 004, berarti di sini masih ya. Berarti dia pakai garis ke atas lagi, berarti W. Di sini kita klik di sini dan W. Berarti dia adalah alamatnya. Oh, kita belum berikan alamat. Kita berikan alamat dulu. Ya di sini. Di sini kan kontaktor nih.
Nih, ini kontaktor. Maka alamatnya sama semua nih sama kontaktor. Ya. Cuman yang membedakan dia adalah titik bantu, yaitu ini NO, NC, NO punya kontaktor. Ya, berarti kan kalau kontaktor itu di sini kita udah kasih 10.000, berarti mereka kasihnya 10.000 semua. Ya, 10.000, 10.000, ya 10.000. Ya, berarti di sini W tadi ya, W 10.000 ya. Karena dia adalah pengunci di sini ya. Oke, seperti biasa kita akan mencoba membuat dua versi leader diagram. Ya, kita pakai versi yang pertama dulu. Berarti kalau kita pakai versi yang pertama, ini NC ini dia ngambilnya dari NO ini ya. Berarti kan ada garis seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, ngambil dari titik atas ini ya. Nah, ini adalah NC, berarti garis miring 10.000. Ya, seperti ini. Ya, sama ya. Setelah itu adalah output ya. 0 atau salah O ya, O 10.000 1 ya. Yaitu H1. Oke, sama tadi juga ini sama ya, berarti ngambil dari garis ini kita tarik, kita tandakan seperti ini ya, itu ya, sama ya, ngambil dari atas. Nah, ini adalah NO, berarti C ya, 10.000 ya, untuk ke H2 yaitu O 10.000 2 yaitu H2 seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada H3 dan buzzer. H3 dan buzzer ngambil sumbernya dari emergency dan Tor yang NO ya. Dan emergency dan Tor dia ngambilnya dari MCB ya. Maka di sini kita harus buat di kolom 1 ya, kolom 1 karena ini garis MCB-nya di sini. Ya, kolom 1. Kalau kita gambar dari sini, nanti kalau kita garis dari sini, maka program tersebut akan error atau tidak bisa terbaca. Berarti di sini NO ya, berarti kan C000 seperti ini. Untuk H3 dan buzzer ya. Berarti O 10.003 ya, 10.003 yaitu H3 ya, seperti ini. Nah, di sini ada OR ya, OR atau ada garis untuk emergency ya, ini seperti ini. Ya, 001 seperti ini, OR ya. Seperti ini. Nah, ini H3 dan buzzer kita tambahkan, berarti di sini ada output satu lagi yaitu O 10.004 ya. Yaitu BZ atau buzzer seperti ini. Oke, ini seperti ini. Ya, kita bisa lihat untuk simulasi atau cara kerjanya simulator work online. Ya, di mana pada saat MCB di-on-kan, H1 atau 10.001 akan menyala. Nah, S1 dan S2 itu untuk mengonkan kontaktor ya. Coba kita coba. CTRJ, CTRK, kontaktor bekerja, H1 mati, H2 menyala. Ya, matikan rangkaian dari S0, CTRJ, CTRK. Nah, kita coba onin sekarang dari S2. CTRJ, CTRK, bekerja, mengunci, mati, menyala, matiin dari S0. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa rangkaian ini bisa di-on-kan dari dua tempat dan dimatikan dari satu tempat. Nah, untuk emergency dan Tor gunanya adalah memutus rangkaian. Ya, jadi rangkaian tidak akan bisa bekerja pada saat emergency atau Tor dalam keadaan berfungsi dan akan menyalakan lampu H3 dan buzzer. Ya, sama Tor juga ya. Oke, kita coba untuk membuat leader diagram versi kedua. Ya, kita coba. Ini kita hapus yang di atas ya. Oke, untuk ini sama ya, berarti kan ngurut seperti ini. Nah, terus di sini ada OR ya, OR 004 ya, di sini ya di antara S1 ya. Berarti W 004 ya seperti ini. Nah, di sini ada OR lagi untuk pengunci ini ya, OR 10.000. Ya.
Ya, seperti ini. Nah, ini harus digambar di kolom selanjutnya ya. Yaitu di mana di sini yang kita ambil dulu yang NC, kontaktor ngambil sumbernya dari S0, ES dan TOR. Ya, begitu pula dengan yang ini yang NO juga sama S0, ES dan TOR, maka kita harus gambar ulang berarti 000, 001, 002, ya 10.000, baru 10.001. Ya, sama seperti ini ya. Nih ya, yang ini ngambil sumber lihat dari 02, 01 dan TOR ya. 02, 01 dan TOR. Ini juga sama ya. Kita gambar ulang harus di kolom selanjutnya ya. 000, 001, 002. Ya, ini untuk 10.002. Ya, seperti ini. Ya, bedanya ini adalah titik bantunya yang NO ya. Sumbernya kan sama mereka ngambilnya ya. Selanjutnya ada barulah yang untuk H3 dan buzzer. Ya, sama seperti tadi H3 dan buzzer, yaitu pertama C000, setelah itu 10.003, habis itu ada OR 001 ya. Habis itu baru 10.004. Nah, ya. Untuk versi 2 sendiri di sini setiap ada output yang berbeda dia harus buat di kolom yang berbeda. Oke, untuk kita lihat untuk cara kerja sama aja. Ya. Dimana H1 langsung menyala. Ya, kita tekan. Kontaktor bekerja, mengunci, mematikan H1, menyalakan H2. Ya, matiin dari S0. Begitu pula S2 sama fungsinya. Matiin dari S0. F1 dan emergency pun sama, gunanya adalah memutus rangkaian dan mengonkan H3 dan buzzer. Ya. Jadi pada intinya adalah cara kerja rangkaian ini adalah di-on-kan dari 2 tempat dan dimatikan dari 1 tempat. Nah, mungkin di sini ini adalah perbedaan antara program yang video sebelumnya kita kerjakan dengan video yang ini. Nah, di sini antara yang mudah dalam pembuatan PLC dengan konvensional biasa adalah wiring diagramnya semuanya sama. Yang berbeda adalah hanya input dan outputnya. Nah, ini kita coba lihat ya. Di mana kita lihat di sini. Nah, ini adalah wiring diagram di video sebelumnya yang sudah selesai. Nah, kalau dengan job sheet yang berbeda, nah wiring diagramnya nggak ada perubahan nih. Di sini saya nggak otak-atik ya, tetap memakai wiring diagram yang video sebelumnya. Ya, perbedaannya hanya pertama program leader, kedua adalah alamat input dan output. Ya, alamat input dan output dan jumlahnya. Nah, kita lihat di sini. Ya, di mana ini adalah job sheet sebelumnya ya. Ini job sheet yang sekarang. Nah, perbedaan antara job sheet sebelum dan sekarang adalah di sini sama menggunakan TOR, alamatnya sudah kita berikan sama ya. Sama alamatnya 00, ini juga sama, S0 juga sama, S1 juga sama, ya output juga sama semua sini alamatnya. Yang berbeda adalah di sini bahwa dia tidak ada S2 di sini, sedangkan di sini ada S2 yaitu 004. Ya, ada S2 atau yaitu 004 ya. Ya, S2 atau 004. Ya, nggak usah kita ini aja. Ada S2 atau 004. Semua di sini sama semua ya, nggak ada perbedaan. Yang berbeda hanya di sini aja nih, ada 004 atau S2. Berarti untuk wiring diagram itu nggak ada perubahan, ya karena alamat sama, semuanya sama. Jadi hanya penambahan karena jumlah inputnya nambah 1 ya, berarti jumlah input nambah 1, sedangkan jumlah outputnya sama. Berarti untuk wiring diagram antara video sebelumnya dan sekarang hanya kasih penambahan 1 buah kabel berarti kan. Di sini adalah 1 buah kabel yaitu yang belum adalah S2 di sini. Kita hanya menambahkan 1 buah push bottom ya, push bottom NO S2. Ya ini S2, salah S2. Ya, S2. Udah tinggal kita tarik aja. Ya, simple.
kita tarik, berarti contoh kita tarik dari mana nih? Dari sini boleh ya. Masukannya dari sini, ini ada 3 kabel, di sini aja boleh. Nah, dari sini saya ambil. Ya, contoh. Ya, contoh, ini masukannya. Udah ya. Udah, tinggal keluaran ini adalah ke contoh. Ini keluarannya yaitu ke alamatnya nih 004 yang ini ya, yang bawah ya berarti kan. Ya, 004. Nah, udah seperti itu. Ya. Jadi yang memudahkan kalau nanti kita antara praktek konvensional dan PLC adalah kalau PLC itu semua wiringnya sama aja, cuman perbedaannya adalah penambahan jumlah input dan output. Jadi lebih mudah. Ya, jadi lebih mudah. Nah, sekarang kita buat contoh lagi. Ya, kita buat contoh lagi ya. Contoh, misal di gambar ini kan, nah, ini saya punya dua buah gambar nih. Nah, dua buah job system kalian nih antara ini sama ini. Ini berbeda ya, ini berbeda. Cuman yang berbeda yang sama adalah lihat di sini jumlah input F1 emergency S0, S1, S2. Sama ya jumlah input. Sedangkan output juga sama ya. Kontaktor H1, H2, H3 dan buzzer. Maka untuk wiring diagram antara job sheet ini dan ini itu sama. Itu sama karena jumlah input dan outputnya sama. Iya, sama. Mungkin nanti yang kita samakan adalah alamatnya aja kita samakan. Ya. Jadi kalau alamatnya berbeda, jadi untuk wiringnya juga harus kita bedakan. Ya. Makanya di sini alamatnya kita samakan, kita urut lebih mudah. Ya, kalau jumlah input dan output ya sama. Ya, kalau dengan rangkaian ini dan ini, apalagi nih ya. Walaupun rangkaiannya berbeda, cara kerjanya berbeda. Yang berbeda hanyalah kita bikin programnya aja. Nih, programnya berbeda, tapi untuk wiringnya sama semua. Makanya lebih mudah, lebih gampang diingat untuk praktikum sebenarnya. Ya, oke contoh. Sekarang kita coba buat gambarnya yang job sheet selanjutnya ini. Kita coba aja. Ya, kita coba sekarang yang ini. Ini sama aja ya alamatnya ya. Kita tinggal urutin aja sebenarnya ya. Pertama, berarti kan F1 itu 000, F1, setelah itu 001 yaitu ES, 002 yaitu S0, 003 yaitu S1, S1 itu NO ya, NO, 003 yaitu S1. Nah, ini dia bedanya dia di sini ya S2-nya ya. Berarti lagi 004 ya, yaitu S2. Setelah itu baru output, yaitu kontaktor. Ya, seperti ini ya. Nah, penguncinya ada di titik masukan S1 dan di keluaran S2. Ya, berarti contoh seperti ini. Ya, ngambilnya dari sini. Ngambilnya dari titik masukan S1 ya. Masukkan S1. Masukkan S1. Ini adalah 10.000 ya pengunci kan. Nah, keluarannya itu ke masukan atau keluaran S2 ya di sini kan. Tuh seperti ini. Nah, setelah itu, nah ini juga sama ya. Tinggal seperti tadi aja. Ini kasih seperti ini. Ini lagi. Ya, yang ini adalah NC ya, 10.000. Yaitu untuk 10.001 ya. Yaitu H1. Nah, ini salah dulu. Seperti ini. Ya, H1. Ya, seperti ini kan ya. Sama, ini juga narik dari sini ya. Ini narik dari sini. Sesuai dengan gambar. Yaitu di sini adalah NO 10.000. Yaitu untuk
10.002 yaitu H2 seperti ini. Ya, setelah itu barulah emergency dan tor ya, yang sini untuk NO untuk H3 dan buzzer ya. NO 000 10.003 ya, yaitu H3. Setelah itu ada OR di sini 001 ya, untuk buzzer ya 10.004. Kasih nama buzzer gadget seperti ini. Ya. Nah, untuk rangkaian ini ya. Untuk rangkaian ini nah, di mana kalau saya tekan S1 dia tidak akan bisa berfungsi. Ya, karena di sini adalah dua buah NO dihubung secara N ya. Jadi harus ditekan dua-duanya secara bersamaan barulah kontaktor bekerja ya. Kita tekan secara bersamaan. Nah, di sini kontaktor bekerja mengunci, H1 mati, H2 menyala. Ya. Nah, dimatikan rangkaian menggunakan S0. Ya. HES dan TOR gunanya sama, yaitu memutus rangkaian dan menyalakan lampu H3 dan buzzer. Ya, seperti itu. Oke, di video kali ini cukup mungkin. Nanti untuk lebih jelasnya lagi kita coba-coba membahas tentang Omron atau PLC dengan job sheet yang berbeda, rangkaian yang berbeda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.